Saya khawatir jenazah yang ditemukan di Sungai Citayub itu adalah jenazah putri saya. Maksud Ibu? Orang yang meninggal itu anaknya Ibu? Tapi itu baru dugaan saya aja, Mbak. Tapi entah kenapa saya jadi kepikiran terus. Karena itu saya beranikan diri datang kemari untuk menanyakan hal itu. Kemarin Bapak polisi yang memberitahu alamat orang yang mencari-cari di sungai waktu itu. Nggak mungkin. Kalau cewek yang meninggal itu bukan Atika. Berarti Atika masih hidup. Mama? Mama? Mama ngapain sih tiba-tiba lari ninggalin kita? Mama mau pergi, Papa. Mama mau ke tempatnya Rahma. Ke tempat Rama mau apa? Ngasih tahu kabar gembira ini, kasih tahu sama dia kalau ada kemungkinan Atika masih hidup. Oke? Papa ikut Mama ya, temenin ya, please. Papa please jangan kelamaan mikirnya, temenin Mama dong ya. Ya, oke. Aku temenin. Lai, kamu ikut nggak? Nggak apa, Nera di rumah aja. Ya udah, kalau kamu nggak ikut, kamu tinggal di rumah. Papa nemenin Mama ya. Aduh, kok bisa jadi kayak gini sih? Masa Atika masih hidup? Tapi kita kasih tahu ke satu orang ya, Nenek? Iya. Ke siapa? Atika, Mbak. Kalau Atika belum meninggal, aku dalam keadaan gawat. Rahma, buka pintunya Rahma. Ini ada berita penting. Mama jangan berisik, gak enak sama tetangga, Ma. Papa kok protes terus sih dari tadi? Bukannya nolongin? Panggil lo Rahmanya. Rahma! Ada apa sih tuh, Bu? Ribut-ribut. Rahma! Iya, sabar. Ada berita gembira. Ada berita gembira. Ih, ini apa sih, ya ampun. Melu-melu ini loh. Ada berita gembira sekali. Ya berita apa? Ada kemungkinan Atika masih hidup. Beneran ini serius. Ada kemungkinan Atika masih hidup, Rahma. Ngomong apa sih kamu ini? Saya ini lagi berusaha untuk menerima kenyataan. Dokter Rizal, ini apa-apaan sih istri kamu ini? Udah gila kali dia. Saya serius ini, beneran ini. Ada kemungkinan jenazah yang ditemukan itu bukan jenazahnya Atika loh. Kok kamu bisa yakin banget? Gini, tadi ada seorang ibu datang ke rumah dan dia bilang putrinya dia hilang di sungai. Iya, perempuan juga. Wah, makanya ada kemungkinan besar jenazah yang ditemukan kemarin itu jenazah anak ibu ini bukan Atika. Jadi Atika masih hidup. Ada kemungkinan, ya kan, Papa? Ya kalau iya bener. Kalau enggak, kamu itu cuma ngasih saya harapan. Malah bikin sakit, tahu nggak?
Makanya kita harus cari tahu, kita buktikan kalau jenazah itu bukan Atika. Nah, terus gimana caranya? Iya, kita harus tes DNA jenazah itu. Gimana coba? Orang Atika itu udah dikubur kok. Satu-satunya cara ya kuburan harus dibongkar, dikeluarkan. Apa? Kamu mau bongkar makamnya Atika? Kamu ini udah gila apa ya? Tapi ini kan untuk mencari kebenaran, Rahma. Enggak, saya nggak akan izinkan. Tapi kamu itu udah gila ya? Kamu mau bongkar-bongkar kuburan anak saya? Pokoknya jangan ganggu anak saya. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Pergi kamu dari sini. Mbak. Rahma. Mbak Mardi, tolongin dong. Kok malah ditutup? Kok kita diusir sih, Papa? Rahma. Udah Yulia, kamu pergi dari sini. Sabar toh. Kenapa sih kamu nggak mau, Rahma? Mama, udah, Ma. Dokter Rizal, tolong kamu bawa istri kamu pergi dari sini. Iya, Ma, iya, Ma. Kita pulang. Loh, kok malah ngajak pulang? Ini belum selesai. Bukan jalan keluar ini, Papa. Rahma, please. Kita ngomong dulu. Kamu dengerin saya dulu. Pergi kalian. Saya nggak akan izinkan. Keras kepala banget itu orangnya. Ya, Ma, kita pulang, Ma. Nggak ada gunanya maksa Rahma sekarang. Dia nggak akan bukakan pintu, Ma. Tapi kita mesti coba dong. Ya, udah nggak akan dibukain lagi. Yuk. Mama itu heran. Kenapa sih Rahma nggak bisa ngerti maksud baik kita? Mama jangan lihat dari sisi pandang Mama aja. Coba bayangkan kalau seandainya itu Naira. Mama tega kalau itu harus dibongkar. Kalau demi kebenaran, why not, Papa? Mama rela. Dan seperti yang Mama bilang sebelumnya, dalam hati Mama yakin Atika masih hidup. Ternyata benar kan, Papa? Memang ada kemungkinan kan Atika masih hidup? Heran Rama, Bu. Kenapa sih Ibu Yulia itu seneng banget bikin Rama kesel? Tapi Nduk, kalau memang kemungkinannya Atika masih hidup, coba dilihat dulu. Mungkin bener juga, toh. Kamu tuh, Zul, jangan nesu-nesu terus. Jangan punya pikiran negatif terus. Ya ampun, Ibu, ini gimana sih? Ibu kan ibunya Rama. Kok Ibu masih belain dia sih? Masa Ibu jadi ibunya dia aja? Kamu itu kok dibilangin. Udah, butuhnya pulang malah. Aku jalan-jalan aja, cari angin. Ibu! Ibu mau kemana? Iya dong, Titan. Dimakan sedikit aja ya. Gak mau. Gue nggak mau. Masakan suster juga nggak mau. Terus maunya apa dong? Makan sedikit aja, enak loh rasanya. Mau. Pokoknya aku mau sate. Mau sate? Ya wes. Tunggu di sini sebentar, suster beliin sate ya. Bang, sate bang. Berapa, Neng? Satu bungkus aja. Ayam apa kambing, Neng? Yaudah beli dua-duanya aja. Seporsi-seporsi ya bang. Oh, ya udah, tunggu bentar ya. Si Rahma ini lama-lama bikin kepala aku pusing. Mana sekarang dia berani marahin aku lagi. Kayak Atika itu.
Tika. Tika! Dok! Tika! Mbak. Atika! Dok! Pak. Tolong berhenti, Pak. Nah, kan berhenti mobilnya. Bener itu Tika itu. Ada apa, Mbak? Itu sih Mbak, saya ngejar-ngejar, kasihan, Pak. Maaf, Mbak Atika. Bukannya Pak Arya sudah berpesan supaya Mbak Atika jangan muncul dulu di hadapan mereka. Kita jalan lagi ya, Mbak. Loh, kok malah jalan lagi toh? Atika! Dok, berhenti! Maafin Tika, Mbak. Maafin Tika. Tika juga sebenarnya kangen sekali sama Simba. Tapi ini belum waktu yang tepat, Mbak. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Kalau dipikir-pikir, apa saya keterlaluan ya? Makanya ibu sampai marah. Rama! Ada apa sih, Bu? Teriak-teriak begitu loh. Tika, Rama, Tika. Kenapa? Tika masih hidup loh. Apa sih, Bu? Ya, ibu tuh ngomong lantur. Ibu lihat Tika tadi lagi beli sate. Bener, Tika masih hidup. Apa? Ibu panggil-panggil dia masuk mobil bagus. Bu, nggak mungkin, Bu. Ibu pasti salah orang. Ini benar-benar Tika kok, ibu yakin itu benar-benar Tika kok. Bu, Atika itu sudah meninggal. Titik. Ibu ini ngomong begini pasti disuruh sama Bu Yuli ya kan? Bujuk Rahma supaya Rahma mau bongkar makamnya si Atika. Bu, Rahma nggak akan izinkan. Kamu itu loh, gablek loh dibilangin. Apa ya Tika tadi itu ya? Apa enggak mataku ini siur apa? Titan, ini suster udah beliin sate. Kemana sih itu anak? Tapi di sini kuenya juga udah nggak ada. Titan? Walah Titan. Kecil-kecil kok udah gengsi. Mbok ya kalau memang mau makan kuenya tuh dimakan aja depan aku juga nggak apa-apa. Dokter gimana dokter? Sekarang sudah lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kondisi Carol akan terus menurun kalau tidak segera ditolong.
Maksud dokter? Saya bukan Tuhan. Saya tidak bisa memperkirakan berapa lama Carol bisa bertahan. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya kalau tidak mendapatkan donor, pasien paling kuat bisa bertahan hanya 1 tahun saja. Saya khawatir jenazah yang ditemukan di Sungai Citayam itu adalah jenazah putri saya. Kak, pasti ibu itu ngaco. Gak mungkin. Masuk! Iya, masuk! Mbak Naira kenapa, Mbak? Aduh, kenapa sih kamu tuh bisa ngagetin aku aja? Ini loh Mbak, saya mau ngasih baju yang udah di laundry. Yaudah sana, keluar sana. Iya, Mbak. Tenang, Naira. Tenang. Atika itu udah meninggal. Aku yakin. Yang dimakamkan itu pasti Atika. Iya, pasti Atika. Aduh, Lutita sakit, aduh. Lutita sakit, aduh. Aduh, suaranya Titan. Aduh, kenapa dia teriak-teriak toh? Titan, kenapa? Aduh, sakit. Perutnya sakit ya? Mana ya? Yaudah, yuk kita ke rumah sakit aja yuk. Di udah dong, Di. Jangan nangis terus, Di. No, gue gak mau Carol meninggal, No. Bayangin aja, kata dokter, umur Carol tinggal 3 tahun. Cuma setahun, No. Gue gak mau. Gue mau lihat Carol tumbuh besar. Gue mau nemenin dia saat dia remaja, No. Ya udah, lu tunggu di sini ya. Gue pergi sebentar. Lo mau kemana? Gue bawa Ricky ke sini. Kalau dia nggak mau, gue seret dia ke sini. Kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat. Mama akan ngelakuin apa aja biar kamu sembuh. Aduh, sakit.
sakit, aduh. Ya, sabar ya. Kita sekarang ke rumah sakit kok. Sebentar, ditahan. Nanti kita ketemu sama dokter, habis itu langsung hilang sakitnya. Kita ke rumah sakit mana? Pak, kita ke rumah sakit Sehati ya. Ya, Mbak. Darurat, Dok. Saya kesana ya. Ngeliat Titan sakit, aku refleks nyebut rumah sakit ini. Karena aku percaya kalau Kang Mas pasti bisa ngobatin Titan. Gimana? Perut kamu masih sakit? Bagus. Pasti kamu tadi makannya kebanyakan kan? Ayo aku, makan apa tadi? Makan kue. Makan kue? Seberapa banyak? Gini. Wah, pantes. Ya udah, kamu datang ke sini tadi sama siapa? Sendiri. Sendiri? Nah mungkin. Sama susternya kan? Mana susternya? Lagi di luar. Ya udah kalau gitu, yuk kamu turun. Saya juga mau pengen ketemu dengan suster kamu ya. Yuk. Nanti. Wah. Loh. Kok nggak ada susternya? Tadi kan di sini. Kamu yakin? Tadi kamu datang sama suster? Hah? Iya. Kok aneh ya nggak ada? Mana ya? Dokter, Ya. ada pasien lagi kesiram air panas dan lukanya sangat parah. Ya udah, saya kesana sekarang. Tapi kamu tolong jaga anak ini ya. Kalau susternya datang langsung dikasih ya. Jagoan, cepat sembuh ya. Maaf ya Kang Mas, aku nggak bisa nemuin kamu sekarang. Tika kangen sekali sama Kang Mas. Saya bukan Tuhan. Saya tidak bisa memperkirakan berapa lama Carol bisa bertahan. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya kalau tidak mendapatkan donor, pasien paling kuat bisa bertahan hanya 1 tahun saja. Pak, Bapak harus buat janji dulu kalau mau ketemu Pak Riki. Lepasin gue! Sini! Apa-apaan sih kamu? Jadi orang batu banget ya? Gue bakal seret lu sekarang ke rumah sakit. Dan lo harus denger apa kata dokter. Bilang ngelol! Lepasin gue! Enggak! Lepas! Bilang enggak! Cepetan! Lepasin gue! Gua akan temuin Carol.
bener loh. Iya. Tanpa lu paksa juga. Gue udah mutusin. Gue akan bantu Carol. Iya dong, langsung pulang. Wah, kamu kan sekarang udah sehat kan? Udah gak sakit lagi? Iya. Tadi Suster kemana sih? Tadi Dokter Sultan nyaliin loh. Tadi suster kebelet pipis. Makanya ke toilet dulu. Ya wis, yuk kita pulang. Lo ngapain? Jangan berisik. Ya sebentar kita di sini aja dulu. Selamat pagi, Sultan. Tante, masuk tante. Gimana tante? Apa yang bisa saya bantu? Gini, Sultan, kemarin itu ada sesuatu hal yang sangat penting terjadi. Berarti ini ada kemungkinan kalau Atika itu masih... Betul sekali. Ada kemungkinan Atika masih hidup dan jujur, perasaan saya mengatakan Atika masih hidup, Sultan. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membujuk Rahma. Itu makanya saya datang ke sini, saya meminta tolong sama kamu, tolong bujuk Rahma agar dia mau. Saya pikir mungkin dengan lebih banyak orang yang meminta, mungkin itu akan bisa meyakinkan Rahma untuk mau melakukannya. Pasti, Tante. Pasti saya akan ke sana. Karena saya akan pastikan Ibu Rahma itu akan mengizinkan kita untuk melakukan tes DNA. Oke, semoga berhasil ya. Makanya lain kali kalau suster bilang harus makan ya harus makan gitu. Sekarang kayak begini kan, perutnya nanti tambah sakit loh. Ya, Suster.
Pak Bayu. Iya, itu Pak Bayu. Aku nggak mungkin salah lihat. Ya Allah, kenapa Pak Bayu bisa keluar dari tahanan? Berarti sekarang Bu Yulia itu bisa jadi dalam bahaya ini. Aduh, piye toh? Naira pasti masih sedih dan syok gara-gara berita kemarin. Gue harus ngibur dia. Naira mau kemana ya? Pakai bawa bingkisan segala. Aku main bola dulu ah. Kemana toh? Pak. Ya. Boleh saya minta tolong sesuatu? Ya, ada apa, Mbak? Gini, saya kepengen Bapak datang ke kantor polisi di Jalan Samba dan Bapak cari informasi tentang tahanan bernama Bayu. Informasi apa yang harus saya dapatkan, Mbak? Ya, cari tahu tentang dia, Pak. Apa benar kalau tahanan atas nama Bayu itu sudah dibebaskan? Dan kalau memang benar dia sudah bebas, siapa yang membebaskan dia, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih banyak ya, Pak. Hai, Tan. Kok buru-buru banget sih? Iya. Permisi. Sultan, tunggu! Hai, Apa lagi sih? lihat nih. Aku ada sesuatu buat kamu. Kamu buka deh. Aku yakin kamu pasti suka. Nay, aku punya urusan jauh lebih penting daripada sekedar menerima bingkisan dari kamu. Ngerti? Sultan, kamu jangan emosi kayak gitu dong. Kamu hargain dong kebaikan aku, Sultan. Oke. Kalau gitu, apa kamu bisa bantu aku satu hal? Bantu apa, Tan? Aku pasti kok usahain buat kamu. Begini, Nay. Tolong kamu jawab dengan jujur. Apa benar sih, Nay? Kamu yang bebasin Papa Ayu? Jawab, Nay! Kamu yang bebasin kan? Ngaku! Enggak, Sultan. Aku nggak bebasin Om Bayu kok. Kau tak bohong! Kamu itu daun dari semua ini, iya kan? Sultan, kamu jangan udah kayak gitu dong. Emang kamu punya bukti kalau aku yang bebasin Om Bayu? Emang kamu punya bukti, Sultan? Enggak kan? Kamu nggak punya bukti kan? Sultan, kok kamu nggak punya bukti, jangan nuduh kayak gitu dong. Hati aku tuh tersakiti banget kamu nuduh aku kayak gitu, tahu nggak sih?
Baik, Nay. Aku akan cari bukti sampai dapat. Apa? Sultan! Sultan! Fahri, kamu bikin aku kaget aja sih. Sekarang, aku tahu motivasi kamu yang sebenarnya, Nay. Maksud kamu apa? Waktu kemarin di kuburan Atika, kamu senang bukan cuma karena rahasia kamu nggak bakal terbongkar, kan? Tapi karena kamu bisa deketin Sultan lagi, kan? Emangnya urusan kamu apa? Ya, jelas urusan aku dong, Nay. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, kalau aku tuh suka sama kamu, Nay. Jadi aku nggak suka ngeliat kamu deket-deket sama Sultan. Rik, gak usah atur-atur gue kayak gitu deh. Gue gak suka. Oke, terserah kamu, Nay. Tapi kalau kamu tetap deket-deket sama Sultan, aku bakal bilang sama Sultan, kalau orang yang udah kasih informasi ke penjahat, kalau Atika itu ada di Bogor, itu kamu, Nay. Fahri, Kamu nggak mau kan Sultan tahu tentang ini? Gampang, Nay. Jauhin Sultan. kamu bilang kayak gitu ke Sultan. Silahkan. Tapi aku akan melaporkan ke polisi kalau kamu yang nyulik Atika. Fahri, minggir! Minggir, Fahri! Minggir! Nay! Jadi Pak, si Pak Bayu itu sudah dibebaskan sejak kemarin. Polisi tidak bisa memberitahukan siapa orang yang telah menuntut Pak Bayu. Tapi menurut polisi, orang yang menuntut Pak Bayu itu sudah menarik tuntutannya. Orang yang menuntut Pak Bayu? Berarti yang membebaskan Pak Bayu itu Mbak Naira. Saya permisi dulu. Kalau ada yang diperlukan lagi, panggil saya. Begitu ya? Ya wes, kalau begitu terima kasih Pak. Astagfirullah. Mbak Naira berarti ngingkarin janji. Padahal Tika itu udah berusaha nepatin janji untuk menghilang gitu. Tapi kok tiba-tiba dia yang ngelakuin ini toh sama Tika? Bener-bener keterlaluan. Nggak terima loh aku. Sultan tuh tega banget sih sama aku. Padahal kan Atika tuh udah nggak ada. Tetap aja nyuakin aku. So. Nay, kamu kenapa, Nay? Kenapa kamu teriak-teriak, Naira? Enggak. Aku nggak boleh kasih tahu mereka. Naira mau ke bawah dulu. Naira
kenapa sih, Ma? Akhir-akhir ini sering teriak-teriak kayak orang ketakutan gitu. Benar-benar nggak tahu, Mama. Aku harus tahu, apa tadi benar-benar Atika yang nelfon aku? Atau cuma perasaanku seperti akhir-akhir ini? Ya ampun, mati lagi. Maaf, Mbak. Pasti kaget banget kan? Mbak Naira itu udah keterlaluan banget sama Tika. Udah jahat banget sama Tika. Dan kali ini Tika nggak bakal tinggal diam, Mbak. Atika nggak mungkin nelfon aku. Ini pasti cuma perasaan aku doang. Gak mungkin. Atika itu sudah meninggal. Dah meninggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rahmat. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi kamu kesini? Saya kesini mau membicarakan soal Atika. Kamu mau bicara soal apa lagi? Kamu mau bilang kalau Atika itu masih hidup. Seperti yang Bu Yulia itu bilang. Dengar ya, Nak Sultan. Atika itu anak saya. Saya ini lagi berusaha untuk ikhlas. Karena kalau saya ikhlas, anak saya pasti tenang di sana. Tapi Bu, Tante Yulia itu ada benarnya. Ini untuk kepentingan semua orang. Kita kan belum tahu kalau Atika itu benar-benar udah meninggal atau masih hidup. Kepentingan kita semua. Kalian yang egois. Udahlah, kasihan Atika. Gak usah kalian ganggu-ganggu lagi. Dia itu di dunia aja sudah menderita. Meninggal aja juga masih ganggu-ganggu. Tapi Bu... Udahlah, Nak Sultan. Saya nggak mau dengerin lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi sana. Bu Rama! Bu Rama ini benar-benar keras kepala. Atau kepala keras. Nak Sultan. Mbak, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Anu loh, Nak Sultan. Si Mbak mau kasih kabar penting loh. Heeh. Apa itu, Mbak? Kemarin itu si Mbak ketemu sama Atika. Ketemu Atika? Iya, Atika itu belum meninggal loh, Nak. Dia masih hidup. Si Mbak yakin.